Nah itu tuh kenapa yang lebih dikenal Robusta sama Arabica, karena dua itu agak sedikit bertentanum. Jadi sifat basic dari kopi itu dia itu menyerap gizi nutrisi dari tanaman sekitar. Yes. Karena dia itu nggak bisa berdiri sendiri, jadi butuh inang. Bedanya dengan kopi sasetan dengan kopi yang kita mau bicarakan ini apa sih? Kalau masalah alat itu menurutku bukan acuan utama untuk menyajikan sebuah kopi enak atau tidak. Wis ngono ya. Mau kemana? Mau cari inspirasi. Buat bahagia, kita ketemu lagi di channel Canda Bahagia. Kita ketemu dengan tamu yang biasanya jadi di belakang kamera ya. Ya betul. Di belakang kamera. Ini Nio. Siapa yang Nio? Ya. Kita mulai bincang-bincang kita. Ini Nio ya. Yep. Bincang santai? Santai dong. Nah. Ini Nio. Ya, gimana Om? Nio barista ya? Dulu mungkin. Dulu. Ya, jatuhnya dulu sih. Nggak bisa bawa dulu, sekarang bukan barista. Ya, mungkin masih, tapi lebih ke independen. Independen? Yeah. Oh, baik-baik. Tapi paling tidak ngolah kopi ya? Yes, betul. Ngolah kopi. Jadi ngolah kopi ini kan sebenarnya menarik ya? Ya, betul. Menarik sekali ya, Nio. Dan sekarang trennya memang lagi ngetren ya? Ya, dan sudah masih panjang ya, trennya panjang banget. Ya, kemungkinan masih sangat panjang. Nah, saya pernah melihat dan membaca bahwa kopi ini sampai ke gelas ini perjalanannya panjang. Ya, betul Om. Ceritain nih, dan mungkin sobat bahagia nggak tahu bahwa yo penikmat kopi gitu. Penikmat kopi itu. Nah, ceritanya gimana? Dari kebun dulu lah. Mulainya kan dari situ. Ya, betul. Jadi kopi itu sebenarnya hampir sama kayak teh ya Om ya. Iya. Jadi dia kayak ada perkebunan sendiri, kemudian dia ada punya proses roasternya sendiri. Roaster itu dalam arti kayak masaknya. Memasaknya? Ya, memasaknya. Goreng lah? Ya, betul, digoreng. Karena itu kan kayak dari biji cherry itu kan masih mentah. Kemudian diolah sedemikian rupa, hingga akhirnya... Sebelum itu. Manennya pun juga... Ya Om, betul. Cherry-nya itu kan juga harus ada pemilahan di situ kan gitu. Betul. Dan juga kopi itu ada dua jenis. Kalau standar generalnya ya, kayak yang orang tahu itu ada Arabica sama Robusta. Ya, umumnya itu. Padahal ada 3 ya. Ada 3. Tapi umumnya di Indonesia cuma 2 itu. Ya. Orang tuh lebih kayak enggaknya, oh ya wes Robusta Arabica. Ada satu lagi. Nah itu tuh kenapa yang lebih dikenal Robusta sama Arabica, karena dua itu agak sedikit bertentanum. Oh. Jadi sifat basic dari kopi itu dia itu menyerap gizi nutrisi dari tanaman sekitar. Yes. Karena dia itu nggak bisa berdiri sendiri, jadi butuh inang. Aromanya pun juga terpengaruh itu juga. Jadi seumpama kita nanam kopi di dekat rempah-rempah kayak jahe dan lain-lain, ya pasti ngikut. Ya ambunnya ke jahe gitu ya. Betul. Demikian rupa dengan berbagai macam lain-lain. Nah, kemudian bedanya dengan kayak Robusta itu dia itu lebih kayak agak susah mengikat atau menarik nutrisi-nutrisi dari tanaman sekitarnya. Jadi cenderung dia itu lebih bold atau pahit seperti itu. Bahkan sama-sama Arabica atau sama-sama Robusta di tempat yang berbeda pun juga rasanya jadi berbeda. Ya, bener, karena unsur haranya juga berbeda, ketinggian dari itu juga berbeda. Betul. Kayak setiap jenis kopi itu agak lumayan cukup dimanja menurutku ya. Karena ada yang nggak bisa di ketinggian segini, ada yang harus segini gitu sih. Uniknya di situ kopi. Istimewa ya. Istimewa kopi bahwa sama-sama Arabica Temanggung mungkin. Robusta Temanggung lah. Robusta Temanggung dengan mungkin Lawu. Pasti akan berbeda. Pasti. 100%. Saya yakin pasti beda. Nah, sekarang Nio, mungkin kita bedanya dengan kopi sasetan dengan kopi yang kita mau bicarakan ini apa sih? Gitu. Saya nggak merendahkan yang sasetan ya, karena masing-masing terserah. Ya, betul. Sobat bahagia yang menikmatinya ya. Ya, betul. Sebenarnya sih kalau saya ya, mungkin ada beberapa kayak yang anti dengan kopi saset, tapi menurut saya itu agak terlalu ekstrim ya. Maksudku ya,
setiap orang itu punya standarnya masing-masing, punya apa ya, golongannya masing-masing ya. Mungkin kalau sudah tahu yang kopi biji, mungkin mereka ke kopi saset akan pindah ke biji. Iya. Karena dari rasa, kemudian dari rasa, kemudian dari aroma, iya, itu beda, lebih rich yang dari biji. Hmm. Ya, dari tanaman langsung. Kalau yang saset itu mungkin lebih ke, kalau aku lihatnya ya, aku sih juga masih minum kopi saset kok. Jadi kayak nggak masalah. Tapi di situ kadar gulanya itu kadang lebih tinggi. Kalau sudah dicampur dengan gula jadi, ya. Jadi itu lebih ke manisan sih sebenarnya dengan essence kopi. Kalau Essence kopi. ya menurutku ya. Tapi it's okay. Ya nggak masalah kan? Ya nggak masalah. Bagi teman-teman yang menyukai itu ya sebenarnya fine aja ya. Iya. Maksudnya nggak, itu selera sih. Iya, betul. Selera kan nggak bisa kita pertentangkan kan. Betul. Itu. Ya. Nah ini nih tren. Saya tadi ngomong tren. Trennya kayaknya panjang banget ya nih. Ya. Kalau saya bandingkan mungkin dengan tren waktu itu es Milo ya, Ya, itu kan ya. cuma sebentar. Ya. Kemudian es permen karet gitu ya. Ya, Yang ya. bahkan kopi pun juga food street juga banyak ya. Ya, betul. Yang punya brand juga banyak. Ya. Yang di pinggir jalan yang pakai motor, pakai sepeda itu juga banyak. Ya, betul. Itu trennya agak panjang nih. Hmm. Kenapa itu? Karena menurutku setiap produsen atau ya orang yang memproduksi kopi dalam artian sudah jadi itu punya segmen pasarnya masing-masing. Iya. Apa yang mau mereka cari? Entah mereka mau cari dengan idealis mereka, aku mau serve kopi itu sesuai dengan idealisku. Atau aku sebut merek aja ya, kayak Starbucks Om. Iya. Starbucks itu menurutku ya, karena aku dulu juga barista Starbucks juga. Iya. Mereka itu sudah tidak terlalu ke kopi, tapi mereka itu lebih ke apa ya, brand sih jatuhnya Om. Oh. Yes, jadi mereka itu tidak hanya menjual kopi, tapi mereka menjual merchandise, kemudian menjual kayak tumbler kayak gitu. Jadi kopi itu mungkin awalnya kopi, tapi seiring berjalannya waktu industri atau perusahaan itu pasti berpikir gimana sih kita ngembangin, kita jual ini lagi, jual ini. Tapi tidak menghilangkan identitas. Oke, kita memang jual kopi di sana. Brandnya yang sudah gede itu memang ya dimanfaatkan sedemikian rupa sekali. Sehingga bisa jadi turunan yang macam-macam produknya gitu. Betul sekali. Berawal dari kopi kemudian ya akhirnya melebar kemana-mana gitu. Ya, betul. Sampai ke tumbler dan sebagainya, merchandise yang lainnya gitu. Nah ini peluang sebenarnya ya. Ya, betul. Peluang bagi teman-teman yang sobat bahagia yang mau berusaha kopi itu. Nah, tentang alatnya sekarang nih, alatnya nih, orang yang berpikir bahwa buat kopi itu alatnya mahal dan sebagainya. Nah ini gimana ini? Kan mungkin ada teman saya pengalaman ya, espresso yang manual pun juga sebenarnya kan juga bisa. Ya, gitu. betul. Tapi bagaimana ini? Kalau masalah alat itu menurutku bukan acuan utama untuk menyajikan sebuah kopi enak atau tidak, Om. Pandangan barista itu ya? Ya, pandanganku. Karena menurutku yang pertama itu knowledge-nya dulu. Knowledge. Ya. Mau kamu sebanyak apapun, semewah apapun alatmu, tapi knowledge-mu sedikit, kamu nggak akan bisa memaksimalkan alatmu. Nah, beda cerita kalau ya kamu ada basic knowledge, kamu benar-benar into di dalamnya, kamu mau dikasih apa aja, oke, aku akan coba dan terbukti Om, menurutku kayak kebanyakan startup coffee shop itu mereka dari manual. Oh. Yes, dan rasanya pun itu bisa disaingkan dengan yang mesin, walaupun tetap ada bedanya. Ya. Tapi kayak standarnya itu bisa dibilang kayak 10 sama 8. Masih sangat bisa bersaing. Dan pinter-pinternya kita yang menyajikan kopi itu mau ke arah mana. Seperti itu. Ya, knowledge, kemudian latihan ya. Yes, betul. Karena knowledge-nya ada, tapi kalau tidak dilatih, ya, betul. Itu ya pada akhirnya tumpul juga. Ya, betul. Tumpul juga itu. Ya. Karena pengracik kopi itu kopinya sama, mungkin dengan teknik yang sama, rasanya pasti akan berbeda. Ya, betul sekali. Tergantung dari masing-masing tangan. Ya, gitu. betul. Dan ini Om, ada mitos sih menurutku. Percaya nggak percaya, resep sama, gramasi sama, ingredient sama, tapi tangan itu cukup mempengaruhi. Kayak kita kayak inilah, kayak masak lah. Bikin kopi sama masak itu menurutku 11-12.
harus ada feel di situ. Feel-nya mau. Ini ada satu lagi mungkin yang terakhir ya nih ya. Ya, Om. Peluang kan ini. Mm-mm. Peluang bagi teman-teman yang mau bisnis kopi, bahwa pasar masih terbuka. Ya, Di segmen tertentu orang nggak melihat bahwa ini kopi dari mana, Iya. dari mana, Iya. nggak begitu memperhatikan. iya betul Yang sekali. penting rasanya cocok dengan lidahnya, Benar. it's okay gitu. Benar. Itu gimana teman-teman, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman ya, mungkin ada masih trennya masih panjang lah. Ya. Kalau masalah kopi itu menurutku pribadi ya, kopi, minuman, makanan itu sifatnya subjektif. Ya. Ada yang merasa di sini enak, ada yang merasa di sini nggak enak. Jadi kayak ya kita menyesuaikan aja Om. Kayak aku di Jogja sama di Solo, Ya, itu beda banget. beda banget. Dari kopinya itu, tren customernya itu seperti apa, sukanya seperti apa, itu beda. Jadi kalau menurutku untuk peluang usaha itu sangat bisa, tapi mungkin agak diturunkan sedikit egonya kita. Oh. Dalam artian, oke, aku jual kopi dengan idealisku, tapi dilihat dulu, kamu mau cari peluang bisnis atau ya udah untuk menyenangkan batinmu aja. Kalau kamu mau bisnis, ya kamu mau nggak mau harus ikutin pasar. Pak, ikut pasar. Setelah itu kamu bisa masukin sedikit demi sedikit, kayak oh ini loh idealku seperti ini, Ya. seperti itu. Butuh edukasi ya, Ya betul Om. untuk konsumen ya, untuk Betul. panjang ya. Ya panjang sekali Om. Terima kasih waktunya. Siap, Nio, Om. yang biasanya di belakang Ya. layar. Ya. Begitu ya kita obrolan dengan Nio yang ternyata memang Nio adalah pengracik kopi gitu loh. Kita sudah tahu, mungkin bisa ini kesempatan share Oh ya. ke Sobat Bahagia untuk ya sedikit tentang kopi, dan Yes. mungkin punya peluang yang trennya masih panjang Ya lah. panjang sekali. Dan Indonesia sangat kaya Betul sekali. dengan Ya. dengan jenis kopi Ya betul. gitu. Bukan jenis ya macam-macam kopi lah. Ya macam-macam. Masing-masing daerah punya khas, Betul. ciri khas sendiri-sendiri. Terima kasih Sobat Bahagia. Sampai ketemu lagi di lain tempat dan lain waktu, juga lain tamu. Salam sehat dan salam bahagia. Kang santai, santai dong.